balik lagi di Triwin Official, balik lagi di segmen Mommy and Baby. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin ke teman-teman semuanya apa sih baby blues syndrome itu dan depresi pasca melahirkan. Tentu keduanya itu berbeda ya. Dari pengalaman aku dan seberapa banyak searching aku tentang depresi pasca melahirkan dan baby blues syndrome, aku dapat kesimpulan sedikit ya teman-teman atau bunda-bunda sekalian yang saat ini lagi mengalami yang namanya baby blues syndrome. Nah, baby blues syndrome dan depresi pasca melahirkan merupakan gangguan psikologis yang bisa dialami ibu setelah melahirkan. Keduanya ini saling terkait tapi beda teman-teman. Nah, pada kelahiran anak pertama, biasanya 80% ibu yang baru melahirkan mengalami baby blues syndrome. Sementara hanya sekitar 10% ibu yang baru melahirkan ini mengalami pasca depresi atau depresi pasca melahirkan. Nah, jadi gini, baby blues syndrome ini dapat dialami karena setelah melahirkan berbagai perubahan yang ada dapat membuat ibu menjadi kaget. Misalnya nih, biasanya kan ibu itu istirahatnya nih kalau malam itu dari jam 9 gitu sampai jam 6 pagi. Tapi kita sebagai ibu baru, kita nanti bakal bangun-bangun terus kayak gitu. Soalnya anaknya nangis. Terus kita juga harus gimana caranya biar ASINYnya keluar. Untuk yang ibu-ibu muda pasti bakal 80% banget sih mengalami baby blues syndrome. Apalagi untuk yang merantau di luar kota, jauh dari keluarga kayak gitu, aku yakin pasti ngalamin itu gitu. Soalnya bakal kaget banget dengan suasana baru kayak gitu, apalagi kalau nggak ada support dari orang terdekat, misalnya tetangga yang baik atau suami yang baik yang ngertiin kita gitu, bakal ngerasain banget gimana kagetnya. Terus tanggung jawab juga, tanggung jawab seorang ibu. Terus kadang itu kayak yang pikirannya, instingnya itu aku harus jadi ibu yang baik, terus apalagi anaknya yang nangis mulu, itu bakal berat banget. Jadi tanggung jawab baru yang harus dipikul seorang ibu itu bisa membuatnya sangat terbebani. Tekanan untuk merawat bayi dengan baik dan menjadi ibu yang bertanggung jawab itu akan muncul. Instingnya itu bakal muncul sendiri kalau kita habis melahirkan, dan itu biasanya terjadi setelah misalnya keluar dari rumah sakit ya, kita di rumah sendiri gitu sama bayi kita, itu bakal kerasa banget sih gimana rasanya baby blues syndrome gitu. Nah, kekhawatiran dan kegelisahan ini pada akhirnya bisa menyebabkan perubahan suasana hati dan pola hidup. Ibu dapat menjadi mudah sedih, marah, stres, pokoknya kita sebentar-bentar itu bakal nangis kayak gitu teman-teman. Terus nafsu makan menurun, pola tidur jadi berantakan kayak gitu. Soalnya kan biasanya kalau bayi itu kan sebentar-bentar sebentar nangis kayak gitu. Jadi mungkin untuk yang baru banget jadi ibu itu bakal ngerasain banget yang namanya baby blues syndrome. Blues syndrome berbagi cerita kepada keluarga atau orang terdekat yang dipercaya mengenai perasaan dan kegelisahan yang dialami perlu dilakukan. Selain itu, beri waktu kepada diri sendiri beradaptasi dengan rutinitas baru yang harus dijalani. Pokoknya kita itu harus bisa adaptasi ya teman-teman, atau bunda-bunda yang baru saja melahirkan. Kita harus bisa beradaptasi, gimana sih caranya kita menghandle perasaan kita sendiri agar kita itu menerima kenyataan kalau kita udah jadi ibu. Terus kita itu nggak boleh sedikit-sedikit nangis. Kalau misalnya anak kita nangis nih, dulu kan kalau dari pengalaman aku baby blues itu, anak aku tuh sering banget nangis karena di sini nggak ada orang tua juga, terus adanya tetangga ya kan. Kalau tetangga misalnya kalau malam kan dia pulang ke rumahnya sendiri ya, jadi adanya tuh pagi sama siang. Kalau pagi sama siang itu masih lumayan lah ya, alhamdulillah. Ada temennya gitu, sayanya ada yang diajak diskusi ini gimana ini gimana. Tapi kalau udah malam terus anak saya nangis, saya itu ikutan nangis dan suami saya yang menenangkan. Itu sih menurut aku pas itu parah-parahnya, pas itu aku nganggapnya itu berarti aku kena baby blues syndrome. Jadi dulu itu ibu mertua aku datang setelah 1 minggu aku di rumah gitu melahirkan, dan alhamdulillah setelah ibu mertua aku datang aku udah nggak nangis lagi kalau malam. Jadi setiap anak aku nangis aku ikut nangis. Aku merasanya gini, insting seorang ibu aja sih,
aku harus jadi ibu yang baik, kok anakku nangis terus kenapa, kayak gitu. Padahal ya banyak orang yang bilang itu terjadi karena mungkin pusatnya yang sakit, atau kan mau copot ya teman-teman, biasanya kan 5 hari copot ya, atau 6 hari kayak gitu. Terus kan asinya juga sedikit sih, kalau aku wajar ya, mungkin asi sedikit kan, seberapa banyak sih bayi harus minum asi. Terus asiku juga udah keluar kok alhamdulillah pas anak aku lahir kayak gitu. Aku nggak terlalu khawatir tentang asi, cuman aku khawatirnya itu anak aku nangis terus kayak gitu. Saya takutnya kenapa-napa gitu guys. Terus ada yang bilang juga tentang, bukan, saya nggak berani nyebut, nggak pengen nyebut namanya gitu, ada tetangga yang bilang kalau anak saya itu kuning gitu. Saya takut, bener-bener takut banget, setiap malam kepikiran itu dan saya nangis kayak gitu. Makanya teman-teman, kalau misalnya kita nengokin bayi orang, udah kita diem aja, maksudnya janganlah kalau misalnya nih ada ibu sesar atau normal, kita gak usah kok sesar sih, kok nggak bisa normal sih, kayak gitu jangan ya. Terus kok bayinya kuning sih, jangan kayak gitu, pokoknya jangan sekali-kali kalian kayak gitu, karena itu bisa menyebabkan mentalnya itu down gitu teman-teman, bisa menyebabkan, soalnya itu tuh kalau ibu habis melahirkan itu moodnya itu mood swing teman-teman, mood swing banget instingnya itu. Jadi hormon estrogennya itu menurun drastis, dan kadang itu bisa senang, bisa langsung susah, bisa langsung nangis kayak gitu. Jadi dijaga gitu, ngomongnya itu dijaga, maksudnya hati-hatilah kalau sama ibu yang habis melahirkan, karena emang sesensitif itu gitu. Apalagi yang ini ya, apa, yang depresi pasca melahirkan. Jadi kalau kita itu baby bluesnya itu udah ada, baby blues sindromnya itu udah ada 2 minggu lebih, itu bisa dikatakan depresi sih, depresi pasca melahirkan. Dan itu tuh bahaya. Pihak keluarga atau orang tua atau orang terdekatnya harus bisa ngerti, terus harus dibawa ke psikolog sih sementara, karena kalau yang udah depresi itu bisa jadi dia nggak sayang loh sama anaknya, jadi harus dipisahin dulu sama anaknya. Kalau yang udah depresi itu bisa jadi anaknya itu jadi korban dia sendiri kayak gitu, karena banyak kasus ya teman-teman ODGJ setelah melahirkan kayak gitu, orang dalam gangguan jiwa setelah melahirkan bayinya sendiri itu sangat banyak sendiri, sangat banyak banget. Bisa terjadi karena faktor orang terdekat biasanya faktor orang terdekat, misalnya dia sesar nih, terus mertuanya sendiri atau orang tuanya sendiri kayak gini, sesar itu biayanya mahal, kenapa kamu sesar, kayak gitu. Bisa jadi dia kepikiran terus, padahal dia itu posisi jiwanya itu sakit, posisi mentalnya sakit, posisi badannya sakit, ya sakit tambah sakit, jadinya apa ya, depresi kayak gitu teman-teman atau ibu-ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita seorang ibu ya, aku yakin yang nonton ini pasti 95% adalah ibu-ibu. Jadi kita sebagai ibu, sesama ibu, tidak boleh saling menyakiti ibu lainnya. Apalagi bilang kalau anaknya itu kuning lah, atau kuning itu penyakit ya, penyakit kuning kayak gitu. Terus kita bilang bayinya kurus lah, terus asinya kok nggak keluar, kok pakai sufor, itu jangan ya, jangan kayak gitu. Kalau misalnya kita lagi nengokin bayi orang, ya udah kita nengokin aja, terus bicara yang baik-baik, kasih motivasi sesama ibu, kita nggak boleh saling ngejudge kayak gitu. Itu bisa jadi mental dia kena. Terus baby blues, kalau baby bluesnya nggak sembuh, dia bisa jadi depresi. Terus siapa yang salah? Selain dirinya sendiri, ya kita ini, dari omongan-omongan kita ini kayak gitu teman-teman. Sebenarnya alhamdulillahnya aku sembuh itu dengan satu cara sih. Aku percaya kalau aku bisa ngelewatin semua ini kayak gitu. Dulu aku mikirnya aku bisa kok gitu, aku punya Allah, aku punya Tuhan. Terus aku selalu berdoa, ya Allah, aku bisa jadi ibu, aku bisa jadi ibu yang baik, aku bisa memberikan ASI, terus aku bisa bertanggung jawab kayak gitu. Terus aku bisa memandikan bayiku sendiri, aku bisa menggedong bayiku sendiri kayak gitu. Dulu umurku, aku punya bayi itu umur 22 tahun teman-teman, jadi ya termasuk muda lah ya, tapi aku yakin aku bisa kayak gitu. Pokoknya kita harus yakin, kita harus percaya sama Allah kalau kita bisa. Udah itu aja. Kita juga saling share sama pasangan kita, saling share sama bapaknya si bayi, maksudnya ini loh yang aku rasain kayak gitu. Jadi dia bakal ngerti juga sih.
kita berdoa aja supaya kita dapat pasangan yang baik, dapat orang tua yang pengertian juga. Karena waktu itu orang tua aku nggak bisa datang juga, orang tua aku kan jauh, orang tua aku udah tua dan dia nggak berani naik bis sendirian, sedangkan aku ada merantau di sini gitu, merantau di luar kota jauh. Terus ya alhamdulillahnya aku dikasih cobaan itu, aku bisa share ke bunda-bunda sekalian gitu teman-teman. Jadi aku pernah baby blues, aku mengakui gitu, dan itu rasanya nggak enak banget, kita sedikit-dikit nangis kayak gitu. Sebenarnya sih kalau yang aku pelajari, nangis itu adalah kenapa kita nangis, karena suara hati kita itu terabaikan. Sebenarnya kita butuh istirahat, tapi kita memaksakan kehendak, aku harus lihat anakku, aku harus memastikan dia baik-baik aja kayak gitu. Sebenarnya hati kita itu capek, cuman kitanya itu nggak mau istirahat gitu. Sebenarnya badan kita itu lelah, tapi kita nggak mau bilang ke orang terdekat kita kalau kita itu butuh tidur, butuh butuh me time lah istilahnya. Soalnya habis melahirkan itu emang ya, alhamdulillah kita diberi luar biasa sakitnya, alhamdulillah. Aku nggak bilang itu sakit banget, enggak, karena kita itu sebagai wanita udah fitrahnya ya menurut aku untuk melahirkan kayak gitu teman-teman. Terus ini sih kayak suara hati kita berlawanan dengan logika. Jadi pikirannya itu kayak terus main, pikirannya aku harus makan yang banyak, padahal kita itu hanya butuh istirahat sih sebenarnya, istirahat yang cukup, pikirannya yang positif. Terus orang-orang terdekat itu harus bisa istilahnya, oh iya ini kasihan loh, gak ada orang tuanya, umurnya masih muda, punya anak. Jadi kita ngomongnya tuh yang adem-adem aja kayak gitu, gak usah yang wah ini rumahnya berantakan, gak keurus suaminya gara-gara punya anak kayak gitu. Kita nggak boleh ngomong kayak gitu teman-teman. Terus apalagi ini lahiran sesar kayak gitu, nggak boleh pokoknya. Maksudnya kita harus bisa menghargai sesama ibu kayak gitu. Itu tadi pengalaman yang aku rasakan ketika aku baby blues ya. Untuk ibu-ibu yang saat ini lagi mengalami baby blues, please kalian harus bisa bangkit. Kalian punya Allah, kalian punya Tuhan. Terus aku yakin kalian pasti bisa. Kita sayang sama anak kita, kita nanti tua, kita nanti menjadi ibu yang tua, anak kita kembali sayang kepada kita. Aku yakin itu. Kalau kita menyayangi, pasti kita akan disayangi balik oleh anak kita. Kayak gitu teman-teman. Atau mudah-mudahan sekalian. Udah ya, sekian cerita tentang baby blues syndrome dan pasca melahirkan depresi kayak gitu, dan depresi pasca melahirkan kembali. Oke, itu sekian cerita aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk mudah-mudahan semuanya.